Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikasih dalam keadaan sehat walafiat. Dan sedikit saya hanya ingin menyampaikan, ya kan, kita harus berhati-hati menerima berita itu sekarang ini. Hati-hati karena banyak fitnah. Ini fitnah di mana-mana. Barang satu dibikin 1000, seolah-olah banyak. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan Syiah itu sesat, itu pembohong besar. Perlu saya artikan sedikit. Syiah itu artinya kita tidak bermazhab. Bukan tidak, kita tidak pegang sana, pegang sini. Pertama, kita hanya bermazhab kepada Sayyidina Ali, berpegang kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad langsung ke Allah SWT. Enggak melalui yang lain-lain seperti entah Hanafi, Maliki, segala macam atau Syafi'i itu. Ya, saya sendiri orang ahli sunnah wal jamaah. Sunnah, semua kita sunnah. Nah, itu yang penting kita belajarlah. Pelajari tentang ilmu Syiah itu, kita pelajari. Cari tahu, jangan hanya menghina saja, jangan hanya kita mencela saja. Syiah. Nah, nanti lama-lama yang dirontokin itu yang kita juga ahli sunnah juga larinya. Karena yang dekat dengan Syiah itu ahli sunnah wal jamaah. Dekat sekali. Hanya sedikit aja yang perbedaannya. Nah, maka itu saya sampaikan ini, pelajarilah Syiah itu, pelajarin. Ya kan? Nah, karena ada satu orang, satu pastor besar, dia bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dia bilang, ya Ali, dia ngaku dia orang Kristen. Dia orang Nasrani. Lantas oleh Ali Zainal Abidin ditanya, pendetamu berpuasa enggak? Apa ibadah atau ini? Oh iya, alhamdulillah tengah malam selalu berpuasa ini itu. Nah, kalau dia berpuasa di tengah malam segala macam, berarti dia tahu bahwa dia lemah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah satu ininya. Nah, itu kita banyak lagi. Kalau saya lihat di Syiah itu, kalau kita bisa baca, kita kagum melihat mereka itu. Yang dahulu, karena ini panutan keluarga Rasulullah. Ya, harusnya Habib-habibnya juga mengikuti Syiah, karena Syiah yang mengangkat derajat para Habib di mana-mana. Nah, cuman sekarang kan ya alhamdulillah sebagian Habib bermazhab kepada Ahlul Bait, kepada Syiah, yang sebagian yang belum. Orang mahabbah sama Habib, kadang-kadang mahabbahnya banyak palsu. Kalau saudara masih suka mahabbah begitu, nanti susah
lama-lama. Jangan, karena banyak orang bermahabbah tapi tidak dengan cara yang benar. Tapi kalau saudara mengajarkan orang kepada ahlul bait yang sesungguhnya, mereka itu mahabbahnya enggak bohong, enggak tanggung-tanggung mahabbahnya. Kalau dulu, ya, dulu mungkin ada satu dua di Lawang, di Tanggul, saya tahu ada yang mahabbah sama para sayyid yang benar-benar yang jelek singkirin. Tapi apa semuanya jelek? Paling ada 100 orang atau 10 orang yang muter-muter jalan dawir-dawir, tapi dawir kan bukan Habib aja, semuanya juga pada dawir, banyak yang pada dawir. Tapi yang disebut Habibnya aja dawir misalnya. Padahal nggak ada. Itu kalau mau maulid pada dawir semua, kiainya juga ikut dawir. Saya bukan mau ngejelekin, karena memang keuangannya nggak ada, duitnya nggak punya. Nah, nanti kalau situ ke Syiah baru dibukakan mata pekerjaan, kerja semua. Lihat aja perang sekarang, siapa yang besar sekarang? Nggak ada yang ditakuti oleh Ali Khamenei itu. Baik yang di Iran itu orang-orang Yahudi itu habis, Israel habis, Amerika yang dikagumin sama orang Islam pun habis, kalah. Kemarin dihajar terus. Ternyata ilmu pengetahuan mereka kalah dengan ilmu pengetahuan yang oleh ahlul bait tadi punya. Insya Allah kita ini sebetulnya pertama yang punya ilmu kita sebelum mereka punya ilmu. Kita dulu punya ilmu. Malah dari kita dia belajar. Setelah itu kita ketinggalan. Akhirnya ketinggalan, ya larinya akhirnya dawar-dawir lah gitu. Nah itu dibesar-besarkan oleh orang-orang yang tidak suka, nggak senang dengan para dzurriyyat Rasul, digede-gedein, dawar-dawir, ya kan. Mereka lupa mereka sendiri juga pada dawar-dawir. Kalau nggak diduitin, nggak ngomong dawar-dawir ya. Nah itu kira-kira gitu. Sedikit aja ini saya sampaikan. Saya ngelihat udah terlalu banyak di situ. Nanti insya Allah ada satu hari yang lebih enak. Nah, rukunlah kita bersatu. Kayak Pak Maimun Zubair ngomong, umat Islam itu disuruh bersatu. Ada wejangan dari Pak Maimun Zubair sebelum dia wafat oleh seorang anggota DPR tentang Maimun Zubair, menyampaikan itu. Tapi banyak juga orang yang merasa anggota DPR udah menang, udah ini merasa. Tapi itu semua nanti ada waktunya. Orang itu akan mendapat bagiannya. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Yang baik bakal dibalas baik, yang buruk bakal dibalas buruk. Banyak orang yang tidak punya apa-apa, miskin. Besarnya, tuanya, hidup senang, tenang, senang. Ada yang tadinya hebat, tapi karena dia jelek, buruk, kesombongannya berat, seperti Muawiyah sombongnya, ya kan. Nah, akhirnya Allah SWT miskinkan dia sebelum dia mati.
nanti. Nah, itu satu tanda kita mesti ingat tuh. Jadi saya nggak, itu aja yang saya lihat sekarang ini, jangan lagi ada permusuhan, tapi bantu-membantulah kita. Bagaimana mau ngebantu kita kalau kita udah disengitin, dia juga kita sengit sama dia. Ya udah, akhirnya bantuin sengitnya aja udah. Nah, itu jangan sampai terjadi begitu. Insya Allah mudah-mudahan ini akan berakhir yang buruk-buruk ini, diganti sama yang baik. Itu aja dari saya lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.